Subbab C. Dampak penjajahan di negeri koloni. Bagian pertama, pembahasan materi mengenai dampak ekonomi. Sebelum memasuki pembahasan materi, mari kita simak persepsi awal mengenai dampak penjajahan. Apabila kalian ditanyakan mengenai dampak yang ditimbulkan dari tindakan penjajahan, tentu akan lebih banyak uraian dampak negatif dibandingkan nilai positifnya. Jamak diketahui orang masyarakat umum bahwa penjajahan selalu meninggalkan efek negatif, menyengsarakan rakyat pribumi, dan selalu mendatangkan keuntungan bagi negara induk. Namun tahukah kalian, dalam kenyataan sejarah yang terjadi di Indonesia, pendudukan penjajahan bangsa asing ternyata memberikan dampak dan makna tersendiri bagi bangsa Indonesia yang dapat direfleksikan pada kehidupan saat ini. Dengan tidak bermaksud menafikan kenyataan bahwa masa penjajahan Belanda juga turut menyengsarakan rakyat, mari kita simak materi berikut mengenai dampak yang ditimbulkan oleh penjajahan Belanda di Indonesia. Teman-teman, tahukah kalian, Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah. Potensi ini sudah sejak lama dilirik oleh para pelawat yang datang ke Indonesia, termasuk kaum penjajah. Belanda memanfaatkan potensi alam tersebut, salah satunya dalam bidang industri perkebunan. Kehadiran Belanda di Nusantara dimulai dengan pembentukan VOC yang dalam perkembangannya berhasil mengembangkan usaha berupa perkebunan komoditas baru yang dianggap memiliki prospek yang bagus, di antaranya kopi dan tebu. VOC melaksanakan sistem penanaman komoditi wajib berupa kopi di wilayah Priangan yang kemudian diperluas ke wilayah Ambon dan Pekalongan. Bupati setempat menjadi pemimpin pelaksanaan organisasi penanaman wajib dengan mempekerjakan mandor-mandor pribumi untuk mengawasi pekerja. Sementara itu, pekerjaan pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pengangkutan kopi ke gudang penyimpanan Belanda dilakukan oleh penduduk yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan rodi. Johannes van den Bosch adalah gubernur Belanda yang mencetuskan sistem kulturstelsel atau tanam paksa pada 1930. Petani diwajibkan untuk menanam komoditas yang sesuai permintaan pemerintah di tanah milik mereka sendiri, di antaranya kopi, tembakau, tebu, teh, lada, kayu manis, dan kina. Di samping memiliki dampak yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, sistem tanam paksa nyatanya memiliki dampak positif terhadap perkembangan aspek perkebunan di Indonesia, antara lain: A. Beberapa komoditas ekspor diperkenalkan dan mengalami perluasan, yakni kopi, teh, kayu manis, dan lada yang ditanam di lahan hak milik rakyat. B. Jumlah produksi dan ekspor tanaman perkebunan semakin meningkat. Hal ini nyatanya berhasil membawa Hindia Belanda menjadi salah satu negara produsen utama beberapa komoditas ekspor yang dikirim ke pasar Eropa. Di antaranya adalah kopi, tebu, tembakau, dan lada. C. Dengan masukan pengetahuan dan alat perkebunan dari barat, petani dapat menguasai teknologi budidaya tanaman baru. D. Setelah sebelumnya menanam dan menjual hasil perkebunan dengan cara konvensional, dengan sistem ini masyarakat dapat mengenal sistem perkebunan yang lebih komersial. Secara berangsur-angsur, sistem kulturstelsel dihapus. Atas desakan politik laissez-faire, yakni suatu paham yang berusaha meminimalkan peranan pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam kurun waktu 1870 hingga 1900, Belanda menerapkan sistem perekonomian yang disebut sebagai sistem ekonomi liberalisme. Tahun 1870, pemerintah kolonial menerbitkan Undang-Undang Agraria atau disebut Agrariewet. Undang-undang ini memberi kebijakan antara lain: A. Penduduk non-bumi putra tidak diizinkan memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak atau eigendom, kecuali tanah untuk pabrik. B. Rakyat yang memiliki hak tanah pribadi tidak dapat menjual belikan tanahnya kepada non-pribumi. C. Kepemilikan mereka hanya atas dasar erfak, semacam hak guna usaha dengan masa berlakunya 75 tahun dan dapat diperpanjang jika memungkinkan.
Pembukaan terusan Suez memiliki dampak yang sangat besar bagi Hindia Belanda. Jarak antara negara penghasil tanaman ekspor dengan pasarnya di Eropa Barat semakin pendek. Hal ini secara tidak langsung mendorong perkembangan pesat pembukaan lahan perkebunan di negara koloni antara tahun 1870 hingga 1885. Salah satu yang memengaruhi adalah kebijakan dari Undang-Undang Agraria, yaitu hak erfak atau hak guna usaha untuk membuka perkebunan-perkebunan besar seperti perkebunan teh, gula, tembakau, serta komoditi dagang lainnya. Meningkatnya permintaan terhadap bahan mentah dan bahan makanan dari Eropa dan Amerika menyebabkan semakin banyaknya aliran modal asing datang ke wilayah Hindia Belanda. Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, menurut teman-teman, kira-kira mengapa undang-undang ini menjadi penting untuk diberlakukan di Hindia Belanda? Undang-undang ini dikeluarkan agar penduduk Bumi Putra tidak kehilangan tanah miliknya. UU ini juga dimaksudkan untuk menjadikan perkebunan aspek terpenting dalam pandangan ekonomi di Indonesia masa kolonial, yakni menjadi pendorong investasi asing besar-besaran di sektor perkebunan Hindia Belanda. Pada saat itu, perkebunan menjadi alat yang menghasilkan devisa bagi Hindia Belanda. Awalnya, Pulau Jawa dengan investasi asing yang bergerak di sektor perkebunan, khususnya tebu, merupakan perkebunan yang besar dan terkenal. Namun, di masa kini mulai meluas beberapa wilayah lainnya. Persebarannya seperti berikut. A. Perkebunan tebu Jawa Timur dan Jawa Tengah. B. Perkebunan tembakau di Surakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah Deli Serdang di Sumatera Utara. C. Perkebunan teh di Jawa Barat. D. Perkebunan karet di Sumatera Utara, Jambi, dan Palembang. E. Perkebunan kina di Jawa Barat. F. Perkebunan sawit di daerah Sumatera Utara. Sementara itu, wilayah perkebunan di Tanah Deli hingga ke Simalungun mengalami perkembangan yang pesat. Bukan hanya tembakau, namun karet, kopi, teh, dan kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan yang besar pula karena memiliki prospek yang sangat menguntungkan di pasaran dunia. Selama diberlakukannya sistem liberal, pembangunan sarana dan prasarana mutlak dilakukan pemerintah untuk menunjang produksi tanaman ekspor di Hindia Belanda. Waduk-waduk dan saluran irigasi adalah beberapa sarana yang mampu meningkatkan produktivitas dan hasil perkebunan. Bukan hanya itu, untuk mengolah hasil perkebunan tersebut, industrialisasi pun mulai meluas seperti pada industri manufaktur. Mesin-mesin industri didatangkan dari Eropa dan didirikan pabrik-pabrik untuk mengolah hasil perkebunan menjadi barang siap konsumsi. Pabrik gula berdiri di mana-mana. Ada juga pabrik teh, pabrik rokok, pabrik kina, pabrik karet, hingga pabrik minyak. Maraknya industrialisasi pada masa kolonial terus berkembang hingga saat ini. Hal ini berimbas pada eksploitasi alam Indonesia. Sebagai generasi muda, kalian harus memiliki kepekaan dan kesadaran menjaga lingkungan sekitar. Ternyata banyak sekali dampak yang terjadi di Indonesia, baik dampak positif ataupun negatif. Perjuangan Indonesia sampai di sini tidaklah mudah. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mencintai negara ini dengan sungguh-sungguh. Bagaimana teman-teman? Semakin menarik untuk didengarkan bukan? Kita dengarkan pembahasan berikutnya pada buku audio selanjutnya. Pembahasan materi mengenai urbanisasi dan pertumbuhan kota. Teman-teman, dalam materi audio sebelumnya, kalian menyimak salah satu dampak penjajahan yang terjadi pada bidang ekonomi. Pada materi kali ini, salah satu dampak yang terjadi yaitu adanya urbanisasi dan pertumbuhan di perkotaan. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia yakni adanya urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melonjaknya jumlah penduduk dan menyebabkan penyebaran daerah permukiman yang lebih luas. Jalan kereta api dibangun untuk memperlancar sarana transportasi.
Perbaikan jalan darat yang membentang dari Anyer hingga Panarukan juga dikerjakan dengan serius. Pada masa liberal ini, perusahaan baru yang didirikan dengan cepat mengalami perkembangan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan banyak personil dan tenaga ahli. Tidak jarang sampai mendatangkan tenaga dari luar negeri. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa jumlah orang-orang Eropa di tanah Hindia meningkat dengan tajam. Banyak dari mereka yang menuntut kenyamanan layaknya di negeri asal. Melihat kondisi seperti ini, untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan nyaman, pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah, perumahan, dan pelayanan kesehatan khusus. Tak pelak kondisi tersebut membuat pemukiman-pemukiman khusus orang Belanda atau Eropa tumbuh subur di Hindia Belanda. Dampak lain dari tumbuhnya perdagangan dan perusahaan yakni menimbulkan urbanisasi masyarakat pribumi dari pedesaan ke kota atau pusat perkebunan. Hal tersebut didorong oleh faktor berkurangnya lahan pertanian yang mengakibatkan peningkatan kaum miskin di wilayah pedesaan. Seperti yang terjadi di Surabaya pada akhir abad ke-19 yang berhasil menjadi kota industri dan perdagangan yang maju karena banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di kota ini. Surabaya pun menjadi salah satu tujuan orang-orang dari desa mengadu nasib dengan harapan akan mendapat pekerjaan yang layak. Pertumbuhan industri dan perkebunan berhasil melahirkan kota-kota pesisiran seperti Tuban, Gresik, Batavia, Surabaya, Semarang, dan Banten. Disusul pertumbuhan kota-kota yang terletak di pedalaman seperti Bandung, Malang, hingga Sukabumi. Kota-kota di Hindia Belanda tumbuh dengan cepat sepanjang tahun 1900 hingga 1925. Memasuki awal abad ke-20, orang-orang Eropa, termasuk para pengusaha dan keluarga pegawai pemerintah kolonial, semakin banyak berdatangan dan beradaptasi dengan kondisi tropis di Hindia Belanda. Mereka menciptakan lingkungan ideal berdasarkan persepsi golongan Eropa. Menurut persepsi orang Eropa, lingkungan yang ideal diwujudkan dalam bentuk jalan yang beraspal, adanya lampu penerangan jalan, perluasan lahan kota dan dibentuknya taman kota, tersedianya lahan pemakaman dan pembangunan gedung perkantoran berkonsep New Indisable Style. Kota-kota di Pulau Jawa pembangunannya semakin berkembang, disertai kehidupan masyarakatnya yang dinamis menjelang abad ke-20. Kota-kota tersebut diantaranya Batavia, Bandung, Malang, dan Semarang. Nah teman-teman, tetap fokus dalam menyimak materi dalam audio selanjutnya ya, karena masih banyak pembahasan menarik mengenai dampak yang ditimbulkan akibat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Dampak sosial dan budaya. Sebelum memasuki masa politik etis pada awal abad ke-20, perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi memang berdampak kecil bagi masyarakat pribumi, karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mempelajarinya. Adapun beberapa penyebab dari tertinggalnya Indonesia dalam lingkup ilmu pengetahuan, yakni keterbatasan jumlah orang pribumi yang mendapat pendidikan, rakyat Indonesia jarang terlibat langsung dalam pengembangan iptek, minimnya industrialisasi, kurangnya inovasi yang berarti dalam masyarakat Indonesia sendiri. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek pengetahuan dan teknologi yang dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern dan senjata ringan hingga senjata yang berat. Teknologi lainnya yang digunakan dan diperlihatkan oleh kolonial yakni kendaraan tempur dan transportasi lainnya. Ilmu pengetahuan tersebut berasal dari negara Eropa
yang kemudian pemerintah kolonial menanamkan iptek melalui pendidikan, baik di sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat di Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan Indonesia, perkembangan iptek berkembang pesat. Hal tersebut didorong oleh terbukanya akses-akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia. Mereka mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan masyarakat. Jejak iptek di Indonesia yang didapatkan dari masa kolonial memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebut saja transportasi darat seperti kereta api yang telah dikenalkan pemerintah kolonial pada abad ke-19, transportasi air seperti kapal uap juga diperkenalkan pada abad ke-19. Adapun sistem pertanian seperti limbah ternak untuk pupuk atau kompos dan sistem irigasi. Dalam bidang komunikasi masyarakat, Indonesia diperkenalkan dengan radio, televisi, dan telepon. Bagaimana? Ternyata banyak sekali dampak dalam bidang sosial dan budaya yang terjadi dampak dari penjajahan. Nah, materi berikutnya kalian akan menyimak dampak penjajahan dalam bidang kesehatan dan higienitas. Kesehatan dan higienitas. Di samping teknologi, pemerintah kolonial pun mengeluarkan kebijakan dalam bidang kesehatan dan higienitas. Awalnya pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20 memang sangat diskriminatif karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Ketika bergulirnya politik etis, fokus perhatian pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara meluas. Apalagi pada saat itu, wabah penyakit mulai menyebar. Sebut saja malaria, pes, dan kolera. Ilmu kedokteran terus dikembangkan, dan tidak sedikit rakyat pribumi yang terlibat langsung di dalamnya. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan bidan atau dukun bayi. Pendirian School tot Opleiding van Indische Artsen atau Stovia, atau disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa, dan pendirian sekolah dokter lainnya. Kebijakan itu melahirkan profesi baru di kalangan masyarakat pribumi dalam dunia kesehatan, yakni melahirkan dokter Jawa dan mantri kesehatan. Jika dokter Jawa dibentuk melalui pendidikan formal, mantri kesehatan dibentuk dengan pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan bidang penyakit atau aspek kesehatan lain yang menjadi tanggung jawabnya. Teman-teman, ternyata di dalam Stovia terdapat sebuah gimnasium yang dapat digunakan oleh para siswa untuk berolahraga. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dari pihak sekolah tentang pentingnya memelihara kesehatan para siswa. Di luar pembentukan dokter pribumi, fasilitas kesehatan dan rumah sakit sudah didirikan sebelumnya. Tahun 1641, VOC sudah mendirikan bangunan rumah sakit permanen di Batavia. Pemerintah kolonial juga mulai membangun sarana dan prasarana pendukungnya, sejalan dengan perkembangan perusahaan perkebunan di masa sistem tanam paksa. Sebut saja, untuk memeriksa kesehatan tenaga kerja di Jawa maupun di luar Pulau Jawa, diadakan pembangunan rumah sakit perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pelayaran. Pada masa penjajahan Belanda, selain rumah sakit, berdiri berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Sebut saja Laboratorium Penelitian di Batavia yang berdiri tahun 1888, yang berdiri juga di Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Penanggulangan wabah penyakit juga menjadi perhatian khusus pemerintah Belanda dengan membentuk suatu dinas khusus pemberantasan penyakit seperti pada masa wabah penyakit pes. Pemerintah mendirikan Dinas Pemberantasan Pes atau Pestbestrijding. Sangat luar biasa bukan? Tentunya saat ini pengetahuan sejarah kalian semakin bertambah setelah menyimak berbagai pembahasan materi tadi. Namun materi berikutnya tidak kalah menarik loh. Dalam audio berikutnya, kalian akan menyimak pembahasan mengenai mobilitas sosial, sentimen rasial, dan dampak politik. Sampai jumpa pada audio berikutnya ya. Bagian keempat,
pembahasan materi tentang mobilitas sosial, munculnya sentimen rasial, dan dampak politik. Teman-teman, saat ini berada pada masa di mana sarana dan prasarana transportasi sangat banyak dan mudah diakses. Hal ini jauh berbeda dengan situasi yang terjadi pada masa kolonial. Bagaimanakah kondisi mobilitas pada waktu itu? Penasaran bukan? Mari kita simak pembahasannya pada materi berikut ini. Mobilitas sosial. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan sangat cepat. Terdapat beberapa hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia, yakni A. Pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi, di antaranya jalan kereta api, jalan raya, sarana dan prasarana pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang serta tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat yang lain. B. Dibukanya lahan pertanian dan perkebunan memunculkan kota-kota baru sebagai dampak munculnya perkebunan, seperti Batavia, Banten, Bandung, Sukabumi, Tuban, Gresik, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Perkembangan perkebunan di Indonesia menyebabkan munculnya tuntutan untuk pemenuhan tenaga kerja. Pemerintah kemudian mendatangkan para pekerja dari daerah ke pusat-pusat perkebunan. Mobilitas sosial terbesar di Indonesia terjadi pada masa kolonial Belanda pada masa itu. Ada pula beberapa penyebab lain terjadinya mobilisasi rakyat pribumi masa kolonial, yakni A. Lahan pertanian desa beralih fungsi menjadi perkebunan besar. Petani beralih profesi menjadi buruh. Hal ini mendorong para pekerja untuk meninggalkan desanya menuju ke tempat-tempat industri baru yang lebih menjanjikan. B. Keinginan untuk terhindar dari berbagai kewajiban, seperti kewajiban tanam paksa atau kerja paksa. Mereka akan mencari daerah-daerah yang tidak memberlakukan kewajiban tersebut. C. Kota-kota baru bermunculan, dan hal itu mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang memungkinkan, seperti berbagai sarana prasarana tersedia di kota tersebut dan membuat masyarakat pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhan mereka. D. Pendidikan membuat banyak orang Indonesia masuk menjadi golongan cendekiawan yang bekerja di kantor-kantor milik pemerintah di kota. Namun sayangnya, mobilitas dari para pekerja Indonesia dibayarkan dengan upah yang sangat murah. Agar tidak mudah melepaskan pekerjaannya, para pengusaha perkebunan mengikat mereka dengan kuli ordonanti atau peraturan tentang kuli kontrak yang disertai punale sanksi atau pemberian hukuman bagi pekerja yang tidak mau bekerja dan meninggalkan perkebunan. Nah, selanjutnya kalian akan menyimak pembahasan materi mengenai sentimen rasial. Tetap fokus ya. Sentimen rasial. Munculnya sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Bahkan, masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Dengan sengaja, pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19, yang mana pemerintahan Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan, yakni A. Golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi. B. Golongan Timur Asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas kedua. C. Golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Hal tersebut tentu memunculkan perasaan sentimen rasial di kalangan pribumi. Pembagian golongan ini mendorong suatu gerakan untuk melawan kebijakan rasial tersebut. Pada 13 Juli 1919, orang-orang Indo, campuran Eropa pribumi, atas prakarsa Karl Zalberg, membentuk Indo-Europe Verbond atau IEV. IEV sendiri adalah golongan yang ingin menuntut hidup mereka dipermudah dan melawan sikap rasis dari orang-orang Belanda Totok. Karena orang-orang Indo pun dapat dikatakan hanya separuh beruntung.
Mereka terkadang tidak diterima di kalangan pribumi dan ditolak oleh kalangan Belanda Totok. Namun pada kenyataannya, merekalah yang bersikap rasis kepada pribumi. Mereka menganggap orang pribumi rendah yang disebut sebagai inlander. Inlander adalah ungkapan kasar dan rendahan bagi orang-orang pribumi dan disamakan dengan bodoh dan udik. Berbeda dengan orang pribumi, sekalipun golongan Cina diperlakukan secara rasialis, mereka lebih makmur dibandingkan pribumi di bawah kekuasaan kolonial. Penyebabnya adalah sejak masa VOC, hak-hak milik mereka dilindungi secara hukum barat. Karena orang Cina dapat dimanfaatkan dalam posisi perekonomian, seperti halnya menjadi pedagang perantara dan pengawas antara koloni dengan pribumi. Teman-teman, mohon diingat ya, jangan sampai kita melestarikan warisan dari sentimen rasial itu, karena hal tersebut dapat mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kalian akan menyimak pembahasan dampak politik yang diakibatkan oleh masa penjajahan. Ini merupakan materi terakhir dalam subbab C. Maka dari itu tetap fokus, karena setelah selesai menyimak materi, akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dampak politik. Pada masa VOC, diangkat pimpinan tertinggi di negara koloni, yaitu Gubernur Jenderal. Kedudukannya hampir sama dengan presiden, dan bahkan setingkat dengan raja-raja lokal di Indonesia. Kerajaan Belanda juga memberikan kekuasaan penuh kepada Gubernur Jenderal berupa hak oktroy. Hak istimewa di bidang politik, yaitu boleh membuat perjanjian dengan raja, mengangkat dan menurunkan pimpinan setempat. Tidak jarang upaya tersebut ditempuh dengan cara politik adu domba. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada 1901 untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan. Untuk melawan penjajah, bangsa Indonesia menyadari bahwa rakyat harus bersatu untuk perjuangan yang bersifat nasional. Inilah yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Faktor lain yang ikut mempengaruhi lahirnya pergerakan nasional atau nasionalisme ini, yakni Volksraad atau Lembaga Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang berdiri pada 1918 telah mempertemukan elit-elit bumi putra dari berbagai daerah dan suku bangsa. Hubungan di antara mereka dalam lembaga tersebut, terutama oleh adanya berbagai diskriminasi dari pihak Belanda, telah menumbuhkan perasaan senasib dan sepenanggungan di kalangan kaum bumi putra, sekaligus kesadaran bahwa pada dasarnya sama. Nasionalisme telah membentuk perjuangan-perjuangan di bawah pimpinan cendekiawan dan melahirkan organisasi-organisasi di kalangan pribumi. Tidak selalu bergantung pada senjata, pembentukan organisasi modern digunakan juga untuk perjuangan kemerdekaan dengan metode perundingan. Adapun beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional, yakni tahun 1908 Budi Utomo, tahun 1911 Sarekat Dagang Islam, dan tahun 1912 Indis Party. Teman-teman, berikutnya ada aktivitas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya yaitu melakukan diskusi kelompok untuk mencari tahu dampak dari kolonialisme yang terjadi di tempat kalian. Karena ini adalah periodisasi masa kolonial, apabila tidak menemukan sumber sejarah primer, kalian dapat menggunakan sumber sekunder untuk menulis narasi sejarahnya. Dalam menganalisis sumber sejarah yang dipakai, ingatlah untuk selalu bersikap kritis dan menghindari informasi hoax dengan mengedepankan prinsip metode sejarah kritik sumber. Tuliskan informasi yang didapatkan dalam bentuk infografis dan presentasikan dalam kelas. Materi ini merupakan akhir penutup dari bab 1. Pada bab ini, kalian telah mempelajari mengenali kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Setiap peristiwa sejarah selalu ada hikmah yang dapat kita ambil. Apakah kalian menemukan beberapa hikmah dalam pembelajaran yang telah kalian simak? Langkah nyata apa yang dapat kalian terapkan di masa kini dan masa depan? Kalian dapat menemukannya melalui berdiskusi dengan teman, guru, atau orang tua di rumah. Sampai jumpa pada materi audio berikutnya di bab 2 mengenai pergerakan kebangsaan Indonesia.